Jadi kami di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri menerima permohonan gali kubur, ekshumasi dan otopsi atas nama korban Raden Andante Khalif Pramudityo itu pada tanggal 5 Februari 2024. Kemudian kami koordinasikan dengan pihak penyidik dan akhirnya kami sepakati untuk dilakukan ekshumasi di hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 10 pagi di lokasi TPU ke Jeruk Purut, daerah Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, saya bersama tim kami mengetahui ya bahwa korban telah dimakamkan kurang lebih selama 10 hari, sehingga hasil temuan kami memang secara kesimpulan aja izin Bapak, jadi kesimpulannya memang jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut ya, jadi sudah pembusukan lanjut. Di mana beberapa kulit di daerah wajahnya, kemudian leher, dada itu tampak sudah menghilang sebagian karena proses pembusukan. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah, tidak ada. Kemudian untuk membantu proses penyidikan, seperti yang ketahui ada indikasi adanya tenggelam atau tidak, tentu biasanya di kedokteran forensik itu kami akan menilai apakah untuk jenazah yang masih segar ya, biasanya kami melihat apakah kondisi tubuhnya itu basah, kemudian biasanya kalau orang terendam lama dalam air itu ada tanda-tanda terendam seperti nanti keriput atau mungkin kita sebut sebagai washerwoman's hands di telapak tangan maupun di telapak kakinya. Kemudian juga anggota tubuhnya dingin, kemudian juga biasanya keluar busa halus atau froth ya dari lubang hidung atau dari mulutnya gitu. Itu biasanya dinilai dari awal saat korban beberapa saat setelah dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa saya melakukan pemeriksaan bersama tim setelah 10 hari korban meninggal, sehingga tanda-tanda tersebut tidak kami temukan. Namun berdasarkan dari keterangan dari dokter awal yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, yaitu di Rumah Sakit Islam Pondokopi dan di Rumah Sakit Premier Jatinegara, tanda-tanda tersebut ditemukan dalam pemeriksaan mereka. Sehingga ada tanda-tanda terendam pada kondisi korban itu memang dipastikan ada. Selanjutnya untuk pemastian adanya tenggelam atau tidak, di bidang kedokteran forensik kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua organ tubuhnya sehingga kami lakukan otopsi tersebut. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian juga untuk pemastian tenggelamnya kami harus mengambil organ dari sumsum tulang, yaitu jadi tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam sumsum tulang tersebut gitu. Mengapa harus diambil? Karena memang di setiap air menggenang, baik itu air tawar maupun air asin, pasti akan ada tumbuhan airnya, yaitu berupa ganggang ataupun diatom. Jadi fokus kami pada saat ekshumasi itu pun itu yang kami cari, karena kalau untuk mencari adanya air dalam lambung atau usus atau mungkin parunya ngembang itu agak susah mengingat kondisi korban sudah 10 hari dimakamkan. Sehingga pada saat malam itu juga kami langsung ke Puslapor Barreskrim Polri di Sentul, kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Dengan demikian keterangan dari penyidik bahwa saat pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Pondokopi dan Premier Jatinegara ada tanda-tanda terendam berupa badannya basah semuanya, kemudian tangannya keriput, ditambah ada tanda-tanda kekurangan oksigen berupa bibirnya itu kami sebut cyanosis ya atau keunguan, kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat gitu. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ya tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasannya. Mungkin dari itu hasil pemeriksaan kedokteran forensik
ditambah tadi diperkuat dengan puslapor dari Tokling bahwa memang tidak ditemukan adanya bahan-bahan atau senyawa yang bersifat racun yang dapat kita asumsikan menjadi sebab kematian korban, sehingga urutan pertama itu sesuai kondisi meninggal akibat tenggelam, itu yang kami pikirkan di bidang kedokteran forensik.